Perkenalkan, nama saya Dinar Wangihananti dengan NIM 230101191301129 dari kelas Ilmu Pemuliaan Ternak D. Hari ini saya akan menjelaskan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Telur ayam merupakan makanan yang sangat umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia mengkonsumsi telur atau makanan yang berbahan telur setiap harinya. Hal ini dikarenakan telur itu serbaguna. Selain itu, telur itu mudah didapatkan dan harganya pun terjangkau. Hal itulah yang menyebabkan banyaknya permintaan telur kepada para peternak, sehingga peternak ayam petelur terus berupaya dalam mengembangkan ayam petelur yang mempunyai produktivitas unggul dan yang tentunya menghasilkan telur yang baik dan unggul. Nah, mayoritas masyarakat Indonesia dalam memilih saat membeli telur, melihat telur itu selain dari warnanya, melihat telur itu saat membeli dari bentuk dan ukurannya. Karena mereka menganggap bahwa bentuk dan ukuran telur itu akan berpengaruh terhadap bobot telur. Hal-hal inilah yang mendasari dilakukannya praktikum perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, di mana parameter genetik ini dapat membantu menentukan banyak hal, seperti kemampuan induk dalam menurunkan sifatnya kepada anak, lalu menentukan hubungan fenotip dan genotip, lalu peluang diturunkannya suatu sifat pada periode yang berikutnya, dan banyak hal lainnya. Dalam hari ini, IBT dan bobot telur. Oleh karena itu, untuk membuktikannya apakah itu benar atau tidak, perlu dilakukan praktikum ini. Materi yang digunakan dalam praktikum ini yaitu berupa alat, antara lain handphone, kalkulator, dan alat tulis, sedangkan bahannya berupa data IBT dan data bobot telur. Metode yang digunakan dalam praktikum ini yaitu membuat data dummy sedikitnya 20 data tentang ternak yang dipilih. Dalam praktikum ini saya memilih ternak ayam petelur. Selanjutnya saya melakukan perhitungan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu supaya mahasiswa dapat melakukan perhitungan terhadap heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas baik itu dalam kelas maupun antar kelas. Yang kedua, supaya mahasiswa dapat memahami maksud, kegunaan, dan manfaat dari parameter genetik tersebut. Yang ketiga, supaya mahasiswa dapat mengaplikasikan hitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan manfaatnya yaitu kita menjadi dapat mengetahui sebab-sebab yang mempengaruhi nilai heritabilitas, repeatabilitas, dan korelasi genetik. Kita juga dapat menjadi tahu keuntungan dalam mempelajari parameter genetik dalam dunia peternakan. Yang ketiga, kita dapat menghitung heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, juga dapat menganalisis hasilnya. Pada suatu peternakan ayam petelur di Wonosobo, menurut recording IPT, rata-ratanya yaitu sebesar 76,547% dan recording bobot telur yaitu senilai 41,193 gram. Pada peternakan itu terdapat 4 ekor ayam jantan yang kemudian masing-masingnya dikawinkan dengan 5 ekor ayam betina sehingga menghasilkan telur dengan data IBT dan bobot telur seperti berikut. Nah, ini adalah form data produksi IBT dan bobot telur. Pertama-tama, kita akan menghitung heritabilitas indeks bentuk telur. Nah, rekapitulasi datanya sebagai berikut. Dan yang perlu kita lakukan untuk menghitung heritabilitas yaitu pertama, menghitung faktor koreksi dengan rumus sebagai berikut. Lalu menghitung jumlah kuadrat antar pejantan dengan rumus sebagai berikut.
Lalu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan dengan rumus dan penghitungan sebagai berikut. Lalu derajat bebas antar pejantan dengan rumus dan penghitungan sebagai berikut. Lalu ada derajat bebas antar anak dalam pejantan dengan rumus dan penghitungan sebagai berikut. Lalu ada kuadrat tengah antar pejantan dengan rumus dan penghitungan sebagai berikut. Selanjutnya ada kuadrat tengah antar anak dalam pejantan dengan rumus dan penghitungan sebagai berikut. Kemudian ada kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan dengan rumus dan penghitungan sebagai berikut. Selanjutnya ada kuadrat tengah harapan antar pejantan dengan rumus dan perhitungan sebagai berikut. Nah, setelah menghitung semuanya, kita bisa mengetahui nilai heritabilitas indeks bentuk telur dengan rumus dan hasil sebagai berikut. Setelah menghitung heritabilitas IBT, kita bisa membuat tabel sidik ragam seperti berikut. Setelah kita melakukan pendugaan nilai heritabilitas IBT, kita akan melakukan pendugaan nilai heritabilitas bobot telur dengan data sebagai berikut. Untuk mengetahui nilai heritabilitas bobot telur, kita akan menghitung pertama-tama yaitu menghitung faktor koreksi dengan rumus sebagai berikut. Kemudian ada rumus jumlah kuadrat antar pejantan sebagai berikut. Yang ketiga, ada jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan dengan rumus dan perhitungan sebagai berikut. Yang keempat, ada penghitungan derajat bebas antar pejantan sebagai berikut. Selanjutnya, ada derajat bebas antar anak dalam pejantan dengan rumus dan perhitungan sebagai berikut. Selanjutnya, ada kuadrat tengah antar pejantan dengan rumus dan perhitungan sebagai berikut. Yang ketiga, ada kuadrat tengah antar anak dalam pejantan dengan rumus dan perhitungan sebagai berikut. Selanjutnya, ada kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan dengan rumus dan penghitungan sebagai berikut. Nomor 9, kita menghitung kuadrat tengah harapan antar pejantan dengan rumus sebagai berikut. Setelah menghitung semuanya, kita dapat mengetahui nilai heritabilitas bobot telur dengan rumus dan perhitungan sebagai berikut. Setelah kita mengetahui nilai heritabilitas bobot telur, kita dapat membuat tabel sidik ragam dengan tabel seperti berikut. Menurut Sari et al. 2014, heritabilitas menandakan suatu gambaran dari pengaruh lingkungan dan genetik terhadap ragam fenotip pada suatu populasi. Jika faktor produksi banyak dipengaruhi oleh keragaman genotip, maka nilai heritabilitas akan semakin tinggi. Sedangkan jika nilai heritabilitas rendah, artinya faktor lingkungan lebih berpengaruh daripada faktor genetik. Hal ini sesuai dengan Masili et al. 2014 yang menyatakan bahwa seleksi individu dalam rangka perbaikan genetik dapat dilakukan jika heritabilitas memiliki nilai yang tinggi, di mana rentang nilai heritabilitas antara 0 sampai 1, yaitu jika nilai berkisar antara 0 sampai 0,2 berarti masuk ke dalam heritabilitas rendah, sedangkan 0,2 sampai 0,4 masuk dalam heritabilitas sedang dan di atas 0,4 menandakan nilai heritabilitas tinggi. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan, didapatkan hasil heritabilitas IBT senilai min 0,465 dan pada heritabilitas bobot telur senilai min 0,522. Dapat dikatakan hasil tersebut di luar rentang, di mana seharusnya rentang nilainya yaitu antara 0 sampai 1.
Hasil ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya data yang diambil, metode penghitungan yang kurang tepat, dan kesalahan pengambilan data lapangan. Menurut Setiawan et al. 2018, bahwa jumlah data yang kurang dapat menyebabkan kecilnya variasi genetik. Dan diperkuat oleh Mariyati et al. 2015 bahwa jumlah data yang terlalu sedikit tidak dapat mewakili satu populasi. Setelah menghitung nilai heritabilitas, kita dapat melakukan pendugaan nilai korelasi genetik antara IBT dan bobot telur dengan rekapitulasi data seperti berikut. Kemudian yang pertama kita harus menghitung faktor koreksi dengan rumus dan penghitungan seperti di bawah ini. Selanjutnya kita perlu menghitung jumlah hasil kali antar pejantan dengan rumus dan perhitungan sebagai berikut. Yang ketiga, kita perlu menghitung jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan dengan rumus dan perhitungan sebagai berikut. Kemudian, kita melakukan penghitungan derajat bebas antar pejantan dengan rumus dan perhitungan sebagai berikut. Kemudian, kita melakukan perhitungan derajat bebas antar anak dalam pejantan dengan rumus dan perhitungan sebagai berikut. Yang keenam, kita menghitung hasil kari rata-rata antar pejantan dengan rumus dan perhitungan sebagai berikut. Selanjutnya ada hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan dengan rumus dan penghitungan sebagai berikut. Lalu ada hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan sebagai berikut. Yang kesembilan, kita menghitung hasil kari rata-rata harapan antar pejantan dengan rumus sebagai berikut. Setelah menghitung semuanya, kita dapat mengetahui nilai korelasi genetik dengan rumus Setelah menghitung korelasi genetik, kita dapat membuat tabel sidik ragam dengan contoh seperti ini. Korelasi genetik yaitu hubungan yang dipengaruhi oleh gen yang bernama gen aditif. Hal ini sesuai dengan Telupere dan Katipana 2016 bahwa korelasi genetik terjadi jika satu sifat atau lebih saling berhubungan dengan sifat lainnya dan dipengaruhi oleh gen aditif, di mana nilai korelasi genetik antara IBT dan bobot telur ayam bernilai positif yaitu sebesar 0,015. Hal ini menandakan adanya hubungan antara IBT dan bobot telur ayam sebesar 1,5%. Menurut Marsudi et al., bahwa nilai korelasi genetik positif menandakan jika sifat genetik meningkat maka sifat lain pun akan mengikuti. Rentang nilai korelasi genetik yaitu berkisar antara -1 sampai dengan 1. Menurut Maesharoh, korelasi genetik positif masuk dalam 3 kategori, di mana kategori rendah nilainya di bawah 0,1, kemudian sedang antara 0,1 sampai 0,3 dan tinggi 0,3 sampai dengan 1. Hal ini berarti korelasi genetik antara IBT dan dengan bobot telur termasuk rendah. Faktor yang mempengaruhi terjadinya korelasi genetik yaitu gen pleitropi dan linkage gen. Hal ini sesuai dengan Pamulasi dan Waluyo yang menyatakan bahwa korelasi genetik berlangsung karena suatu gen yang mempunyai sifat pleitropi dan tautan gen di mana pleitropi yang mengakibatkan korelasi genetik antara satu sifat dengan lainnya yang kontrolnya dilakukan oleh gen yang sama, dan tautan gen yaitu kesatuan dari beberapa gen yang akan mengontrol lebih dari satu sifat. Untuk melakukan pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas dibutuhkan data seperti berikut.
Rumus repeatabilitas antar kelas dituliskan dengan rumus seperti berikut, beserta perhitungannya. Selanjutnya, kita melakukan pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas dengan data sebagai berikut. Pertama-tama, yang perlu kita lakukan yaitu menghitung faktor koreksi dengan rumus dan penghitungan sebagai berikut. Kemudian ada jumlah kuadrat antar individu dengan rumus dan perhitungan sebagai berikut. Yang ketiga ada jumlah kuadrat pengukuran dalam individu dituliskan dengan rumus dan penghitungan sebagai berikut. Selanjutnya ada derajat bebas antar individu dituliskan dengan rumus dan perhitungan seperti berikut. Yang kelima ada derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW dengan rumus dan pengukuran seperti berikut. Yang keenam ada kuadrat tengah antar individu atau KTP dengan penghitungan sebagai berikut. Yang ketujuh ada kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW dengan rumus dan perhitungan seperti berikut. Yang kedelapan ada kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu dengan rumus seperti KTW dan hasilnya seperti berikut. Selanjutnya ada kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB dengan rumus dan perhitungan seperti berikut. Setelah itu, kita akan menghitung nilai repeatabilitas dalam kelas dituliskan dengan rumus dan perhitungan seperti berikut. Setelah kita menghitung nilai repeatabilitas dalam kelas, kita akan membuat daftar sidik rakam dengan tabel seperti berikut. Repeatabilitas adalah parameter pengukuran suatu sifat pada ternak yang kemunculannya dapat berkali-kali selama hidup ternak tersebut. Menurut pendapat dari Un et al. Bahwa repeatabilitas adalah anggota dari ragam total yang terdiri dari ragam individu berbeda yang mempunyai sifat permanen, di mana repeatabilitas sendiri terdiri dari pengaruh genetik dan lingkungan yang bersifat permanen. Rentang nilai repeatabilitas yaitu berkisar antara 0 sampai 1. Menurut pendapat dari Noviera et al. 2015, bahwa semakin tinggi nilai repeatabilitas, maka semakin tinggi juga peluang suatu sifat untuk diulang pada masa berikutnya. Melalui perhitungan repeatabilitas diperoleh hasil yaitu repeatabilitas antara kelas IBT termasuk dalam kategori tinggi yaitu senilai 0,684, yang berarti bahwa kemampuan ternak dalam memproduksi telur hampir sama dengan periode berikutnya sebesar 68% dan 31% lainnya tergantung pada faktor lingkungan. Selanjutnya nilai repeatabilitas dalam kelas yaitu senilai negatif 0,344 di mana itu bernilai negatif dan berada di luar rentang. Menurut Kubangun et al. 2018 bahwa nilai repeatabilitas 0 sampai 0,2 termasuk dalam kategori rendah dan 0,2 sampai 0,4 masuk dalam kategori sedang dan lebih dari itu termasuk kategori tinggi. Faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas yaitu faktor genetik dan gen aditif juga faktor lingkungan. Sehingga kadang nilai repeatabilitas itu lebih cenderung kecil dapat disebabkan oleh berpengaruhnya faktor variasi lingkungan yang bersifat temporer, juga kurangnya data yang diambil dan mutu genetik yang rendah atau jelek. Menurut Riswanti et al., dia mengatakan bahwa semakin banyak ragam lingkungan yang sifatnya temporer dapat menyebabkan semakin kecilnya nilai repeatabilitas. Faktor temporer yaitu seperti pemberian pakan, nutrien, ketenangan lingkungan, dan manajemen.
Hal-hal itulah yang dapat berpengaruh pada nilai repeatabilitas. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas IBT, heritabilitas bobot telur, dan repeatabilitas dalam kelas pada ayam petelur bernilai negatif atau di luar rentang. Sedangkan nilai korelasi genetik antara IBT dan bobot telur dalam kategori rendah dan nilai repeatabilitas dalam kelas ayam petelur dalam kategori tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.